Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis, yang beranggotakan saya Zenifah Lutfi Khotimah dengan NPM 2301020023 dan rekan saya Pandu Pagi Asmoro dengan NPM 2301020032 dan Kohairul Sofiana dengan NPM 2101200029, Puji Nurul Hidayati dengan NPM 2301020018 dan Rasita Nur Zumrotul dengan NPM 2301020024 dan Sania Zulfa Indah dengan NPM 2301020022 dan Diela Anissa Fitri dengan NPM 2301020012. Nah, yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Pengertiannya yaitu kerangka teoritis merupakan fondasi di mana seluruh proyek penelitian dijelaskan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan diselebrasikan secara logis akan variabel yang relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan tinjauan literatur. Nah, variabel diidentifikasi melalui yang pertama ada wawancara, observasi, tinjauan literatur, dan pengalaman dan institusi. Wawancara sendiri yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu topik penelitian dengan tujuan menggali pendapat, persepsi, pengalaman pribadi, dan pengetahuan subjek penelitian. Tujuan yang kedua yaitu mengungkap aspek yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Yang kedua ada observasi. Observasi itu sendiri yaitu teknik mengumpulkan data dengan mengamati langsung objek atau situasi yang diteliti tanpa atau dengan keterlibatan peneliti dalam aktivitas tersebut, dengan tujuan mendapatkan data tentang perilaku nyata, interaksi sosial, lingkungan fisik, dan proses sosial. Nah, yang ketiga ada tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah kegiatan menelusuri, menilai, mensintesiskan informasi dengan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami konteks dan dasar teori atau suatu topik penelitian, dengan tujuan memahami apa yang sudah diteliti sebelumnya dan menentukan posisi penelitian Anda atau mengisi gap. Nah, yang ketiga yaitu menyusun kerangka teoritis dan konseptual. Pengalaman yaitu dalam konteks penelitian yaitu merujuk pada kejadian atau pengetahuan langsung yang dialami oleh individu atau subjek penelitian atau penelitian itu sendiri sebagai data penelitian yang digali melalui wawancara, cerita hidup atau life story, narasi yang relevan dalam pendekatan kualitatif seperti fenomenologi, naratif, dan etnografi. Selanjutnya yaitu hubungan tinjauan literatur dan kerangka teoritis. Tinjauan literatur menyediakan fondasi yang kuat untuk menyusun kerangka teoritis. Survei literatur mengidentifikasi variabel yang mungkin penting, seperti yang ditentukan oleh temuan penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi variabel penting berdasarkan penelitian terdahulu. Yang kedua yaitu membentuk dasar bagi model teoritis. Yang ketiga yaitu membantu menjelaskan. Jadi peneliti tidak hanya sekedar menyusun model tetapi juga menjelaskan landasan teori mengapa variabel itu berhubungan. Yang keempat yaitu ada teori yang mendasari hubungan variabel, dan yang terakhir yaitu ada sifat dan arah hubungan antar variabel. Untuk materi selanjutnya yaitu ada komponen kerangka teoris. Kerangka teoris yang baik mengidentifikasikan dan menentukan variabel-variabel penting dalam situasi tersebut yang relevan dengan definisi permasalahan dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Perhatikan bahwa kerangka teoris yang baik bukanlah kerangka yang kompleks, menentukan variabel penting yang relevan dengan masalah penelitian, terus mendeskripsikan hubungan antara variabel. Ada 4 variabel, yaitu variabel bebas, independen. Yang kedua,
variabel terikat dependent, yang ketiga ada variabel moderator, yang keempat ada variabel perantara mediator. Terus menjelaskan peran moderator dan mediator secara spesifik, menguraikan saling ketergantungan antara variabel jika ada. Baik, yang selanjutnya ada penyajian. Variabel terikat adalah pelanggaran keamanan yang merupakan variabel ketertarikan utama. Kita berusaha untuk menjelaskan varians dalam variabel terkait ini dengan 4 variabel bebas, yaitu yang pertama ada komunikasi antar anggota baru, yang kedua ada komunikasi antar petugas kontrol bandara dan KRU Kokpit, dan yang ketiga ada pelatihan yang diterima KRU Kokpit, dan yang terakhir ada desentralisasi. Pengembang hipotesis. Setelah kita mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan antara variabel melalui penerapan logis dalam kerangka teoritis, kita mampu menguji apakah hubungan yang diterapkan benar-benar terbukti kebenarannya. Maka hasil pengujian memberikan situasi tersebut untuk dapat memecahkan masalahnya. Merumuskan yang dapat diuji itu disebut dengan penyusun hipotesis. Untuk selanjutnya itu ada definisi hipotesis. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dengan sifatnya. Dari awal hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan bentuk pemerataan yang dapat diuji. Maka dengan itu, menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, jadi ada karakteristik hipotesis. Nah, untuk karakteristik hipotesis ini, yang pertama yaitu konsisten dengan penelitian sebelumnya. Nah, hipotesis ini harus rasional, mengikuti penelitian yang telah ada dan mengandung penelitian berikutnya, dan mempunyai kontribusi terhadap teori dan praktek untuk manajemen dan ekonomi. Yang kedua, ada penjelasan yang masuk akal. Nah, penjelasan yang masuk akal ini, hipotesis ini harus merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sudah seharusnya merupakan penjelasan yang masuk akal. Kemudian yang ketiga ada perkiraan yang tepat dan terukur. Penyataan perkiraan hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel secara jelas dan tepat, serta mengidentifikasi variabel tersebut dalam terminologi operasional dan terukur. Nah, yang terakhir ada dapat diuji. Hipotesis yang dinyatakan dengan formulasi yang baik akan dapat diuji melalui uji hipotesis. Kemudian ada jenis hipotesis. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis direksional dan non-direksional. Kemudian ada hipotesis nol dan alternatif. Nah, untuk hipotesis direksional dan non-direksional, jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah-istilah seperti yaitu positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan semacamnya. Maka hal tersebut disebut hipotesis direksional. Di sisi lain, hipotesis non-direksional atau non-direksional hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Nah, yang kedua, hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol itu adalah proposisi yang menyatakan hubungan yang definitif dan tepat di antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatif kebalikannya, yaitu penyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perumusan hipotesis. Sebagaimana diketahui, hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, menyatakan hubungan antar dua variabel dan menjelaskan variabel tersebut dalam terminologi operasional yang terukur. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Bagian yang menentukan apakah penelitian yang dilakukan secara ilmiah atau tidak. Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus menentukan sampel, mengukur desain, dan mengikuti
prosedur yang akan menentukan dalam pencarian data yang diperlukan. Yang selanjutnya ada kesimpulan-kesimpulan dari materi tersebut adalah kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis adalah dua pilar fundamental dalam desain penelitian yang efektif. Kerangka konseptual menyediakan peta jalan teoritas yang logis, mengidentifikasi variabel-variabel kunci dan hubungan antar variabel. Dari kerangka ini, hipotesis dirumuskan sebagai pernyataan yang dapat diuji, yang kemudian akan diuji secara empiris. Keterkaitan erat antara keduanya memastikan bahwa penelitian tidak hanya didasarkan pada spekulasi, tetapi pada landasan teoritas yang kuat dan dapat diverifikasi secara ilmiah sehingga menghasilkan temuan yang reliabel dan berkontribusi pada pemecahan masalah.